Baik, puji Tuhan. Pagi ini ada satu sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Di minggu yang kedua, saya dan saudara kembali boleh ada di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, saya langsung mengajak kita membuka kitab kita. Di dalam kitab Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Kita membuka Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Mari kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Efesus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-18 kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Mari. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara, pagi hari ini kita melihat ada satu doa. Doa itu satu kerinduan yang lahir dari hati seorang hamba Tuhan. Lahir dari hati seorang Paulus melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada waktu itu. Nah, doa Paulus ini yang kita baca dan menjadi renungan bagi kita pagi hari ini. Dia berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita mungkin pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Paulus sampai memiliki kerinduan yang besar di dalam doanya kepada Tuhan? Supaya jemaat yang ada di Efesus dapat memahami kasih Kristus, dapat memahami panjangnya, lebarnya, dan dalamnya kasih Kristus. Apakah jemaat yang ada di Efesus tidak dapat memahami? Atau selama ini jemaat Efesus belum memahami kasih Kristus? Mungkin itu pertanyaannya. Sampai Paulus menaikkan doanya kepada Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bisa memahami kasih Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini, saudara, saya beri judul Pahamilah kasih Kristus. Mungkin kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara pagi ini, ya, apa salah satu sifat Tuhan yang paling kita sukai? Ya, paling kita sukai. Tentu saya akan menerima jawaban, sifat Tuhan yang paling kita sukai adalah Tuhan itu, Allah kita itu adalah Allah yang rahmani, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang mengasihi kita. Ya, itu saya percaya saudara pasti akan menjawab demikian, karena itu sifat Allah yang paling kita sukai. Tadi malam pun dalam ibadah remaja, saya mengajarkan anak-anak remaja untuk memahami kasih Kristus itu. Karena kasih Kristus itu adalah gennya Tuhan. Allah Bapa adalah Allah yang penuh kasih. Lalu kasih itu diwariskan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah yang penuh kasih. Jadi kasih itu adalah gennya Tuhan. Jadi kalau pagi hari ini saya percaya saudara pasti akan berkata bahwa kita menyukai sifat Allah yang penuh kasih. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan pagi hari ini, apakah
mudah bagi kita untuk memahami kasih Tuhan dalam hidup kita? Ya. Karena Paulus sendiri, saudara-saudara, dia melihat bahwa jemaat Efesus belum dapat memahami kasih Tuhan itu dengan baik. Sehingga Paulus perlu berdoa. Paulus punya keinginan, dan keinginan itu diwujudkannya lewat doa. Dia berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dapat memahami betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Allah itu dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kenapa saya berkata demikian? Bahwa untuk memahami kasih Tuhan itu tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Sebab seringkali saudara-saudara, konsep kita itu keliru. Konsep kasih Allah dalam hidup kita itu seringkali keliru. Kenapa? Karena kita menganggap kasih Allah dalam hidup kita itu ketika Dia mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, itu diwujudkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Dia menyiapkan hidup kita, Dia menyertai kita. Apalagi saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar konsep teologi kemakmuran, ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan berkat dalam hidup kita. Allah itu membuat kita kaya, Allah itu membuat kita makmur, Allah itu membuat kita sehat, Allah itu membuat kita senantiasa diberkati. Itu konsep teologi kemakmuran. Nah, kalau kita memahami kasih Allah hanya dari sudut itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau Allah mengasihi kita, lalu kemudian Allah memenuhi segala kebutuhan kita, seringkali konsep kita hanya sebatas itu. Baru kita menyadari dan mengakui bahwa betul-betul Allah mengasihi kita. Kalau Allah memenuhi seluruh kebutuhan kita. Bagaimana kalau sebaliknya? Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau saya dan saudara ada dalam kesulitan, kalau saya dan saudara ada di dalam kesukaran, kalau saya dan saudara ada di dalam pergumulan, bagaimana kita dapat memaknai kasih Allah itu? Mungkin lebih sederhananya, mungkin saya coba buat lebih sederhana lagi. Kalau kita lagi diberkati Tuhan, kalau hidup kita lagi enak-enak, Bapak Ibu Saudara, semua serba diberkati Tuhan, kita berkata, oh Tuhan itu mengasihi kita. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau kita dalam keadaan menderita, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan berat? Apakah mampu kita berkata bahwa dalam situasi itu kita masih dikasihi oleh Tuhan? Saya kira tidak semudah itu. Ketika dalam pergumulan, ketika dalam kesukaran, ketika dalam penderitaan, mungkin banyak orang-orang justru mengeluh. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan masih menyertai aku? Apakah Tuhan masih ada di pihakku? Apakah Tuhan masih membelaku? Apakah Tuhan mengasihi aku? Kenapa persoalan tantangan hidup ini kok datang bertubi-tubi dalam hidupku? Nah ini saudara-saudara, ya. Jadi banyak di antara saya dan saudara yang belum begitu memahami kasih Kristus itu, tingginya, lebarnya, dalamnya. Karena kita sering memahami kasih Kristus itu ketika saya dan saudara sedang ada dalam posisi di mana kita baik-baik saja, ketika kita sedang diberkati Tuhan. Kalau saya dan saudara ada dalam penderitaan, ada dalam kesukaran, ada dalam kesakitan, apakah mampu kita memahami kasih Kristus itu dengan baik? Itulah sebabnya Paulus berdoa. Dan doa Paulus ini juga menjadi kerinduan saya dan saudara. Kerinduan saya, kerinduan kita kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita dapat memahami dengan benar betapa panjangnya,
betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara melihat salah satu aspek kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, kita perhatikan baik-baik supaya kita dapat memaknai kasih Tuhan itu dengan baik. Salah satu aspek kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Sebenarnya kita bisa membaca dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang keempat dan seterusnya. Tetapi saya coba membaca lebih dulu Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11. Mari kita membuka sama-sama. Kita perhatikan pagi ini Bapak Ibu Saudara, salah satu konsep kasih Allah dalam hidup kita. Supaya saya dan saudara dapat memahami betapa besar kasih Allah itu dalam konsep yang mungkin kita belum dapat memahaminya. Konsep itu ada di dalam Ibrani 12 ayat 11. Nah, saya baca demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Sekali lagi saya baca ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Mari kita perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini ada satu konsep kasih Allah yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita sering memahami bahwa kasih Allah itu ketika Allah mencukupkan kita, ketika Allah memberkati kita, ketika Allah menjawab doa-doa kita, oh Allah mengasihi kita. Coba kita melihat konsep lain yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Ibrani. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, konsep ini saudara-saudara mari kita pahami. Orang Kristen, saya dan saudara, tidak hanya memaknai kasih Allah itu ketika Allah mencukupkan, ketika Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi mari kita perhatikan bahwa ada satu konsep Allah di mana Allah mengasihi kita dengan cara Allah memberikan ganjaran kepada kita. Catat baik-baik. Salah satu kasih Allah dalam hidup kita, ayat ini berkata adalah ketika Allah memberikan ganjaran dalam hidup kita. Mungkin kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab kita ditulis dengan kata ganjaran. Ganjaran itu lebih identik dengan hukuman, ya. Tapi sebenarnya tidaklah semurka itu Allah kepada kita dalam mengasihi kita. Sebab konsep antara Allah dan anak itu Bapak Ibu Saudara tidak selalu bicara tentang hukuman, ya. Kalau Allah Bapa kepada anak itu selalu bicara tentang hukuman. Kalau anak salah hukum, kalau anak salah diberi ganjaran, kalau anak salah ditindak, tentu tidak juga demikian, ya. Kalau anak salah dengan orang tua, pasti orang tua akan memberikan ganjaran sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu Tuhan Bapa itu akan memberikan peringatan. Satu waktu Bapa itu akan memberikan arahan, ya. Tidak langsung memberikan ganjaran. Dan mungkin bahasa lebih sederhana saya ingin sampaikan pagi hari adalah Allah atau Bapa itu suka mendisiplinkan anaknya. Nah,
Ya. Jadi orang tua itu cenderung mendisiplinkan anaknya. Disiplin itu kadang teguran, kadang arahan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang juga pukulan, ganjaran. Nah, demikian pun kasih Allah dalam hidup kita. Kalau kita hanya memaknai kasih Allah dalam hidup kita sebagai ketika Allah memenuhi kebutuhan kita, ketika Allah mencukupkan apa yang kita perlukan, ketika Allah menjawab doa-doa kita, nanti sewaktu-waktu ketika Allah tidak menjawab doa kita, ketika Tuhan tidak mencukupkan kita, kita marah sama Tuhan. Katanya Tuhan mengasihi kita. Pagi ini saya memberitahukan kepada saudara, cara Allah mengasihi kita bukan saja memberikan apa yang menjadi kemauan kita, tapi salah satu cara Allah mengasihi kita adalah mendisiplinkan hidup kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Tuhan mendisiplinkan hidup kita. Seperti Bapak mendisiplinkan hidup anak-anaknya. Kalau Bapak itu mendisiplinkan hidup anak-anaknya, itu berarti Bapak itu mengasihi anaknya. Demikian pun dengan Tuhan. Tuhan itu juga mendisiplinkan hidup kita. Memang Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 tadi, memang waktu Allah mendisiplinkan hidup kita, Allah mendatangkan ganjaran itu tidak mendatangkan sukacita. Waktu Allah mendisiplinkan hidup kita itu kadang-kadang itu mendatangkan duka cita. Ada persoalan rumah tangga, ada persoalan sakit penyakit, ada persoalan berbagai macam tantangan dalam keluarga, persoalan pekerjaan dan lain sebagainya. Allah izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Allah mendisiplinkan kita. Karena disiplin Allah itu adalah bentuk kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau saya dan saudara bisa memaknai bahwa kasih Allah itu juga dalam bentuk disiplin, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita bisa memahami, kita mulai dapat memahami betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa tingginya kasih Allah itu dalam hidup kita. Sebab salah satu cara Allah mengasihi kita adalah ketika Dia mendisiplinkan hidup kita. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mungkin dalam keadaan sukar, sulit, dalam sakit penyakit, dalam situasi-situasi yang buruk, Bapak Ibu Saudara, jangan saudara berkata begini, aduh, apa salah saya ini? Apa dosa saya Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Apa kesalahan saya Tuhan? Kenapa? Padahal Tuhan sementara melatih kita, Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Tidak seperti zaman dulu ya saudara-saudara, kalau ada orang sakit pasti nanti wah, dia sudah berdosa tuh. Kalau ada ini persoalan ini, orang sudah mencap, oh dia sudah bersalah. Tidak, saudara. Ya. Kadang-kadang ada duka cita. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan itu terjadi dalam hidup kita, bukan karena apa namanya? Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan izinkan itu supaya mendisiplinkan kita. Supaya kita juga dapat memahami bahwa ketika Allah mendisiplinkan kita, ketika Allah mengajar kita, ketika Allah menegur kita, ketika Allah melatih kita, itu artinya saya dan saudara sedang dikasihi oleh Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kejadian, saya coba ceritakan sedikit kejadian saya dengan istri kemarin ya. Waktu sore hari itu saya ditelepon sama apa namanya, anaknya Koaco, Om, Tante, si Mak sakit muntah-muntah, tolong Om, Tante kesini. Jadi saya sore-sore jam 6:30 itu saya berangkat ke sana berdua sama istri.
melihat kondisi dari Mak Yangwi. Memang sampai di sana dalam keadaan lemas, ya. Lalu kemudian kami berdoa, puji Tuhan. Selesai berdoa, sudah mulai segar kembali. Nah, pulang dari sana, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami di motor. Masih, kalau Bapak Ibu Saudara tahu situasinya di sana itu, kita belum di jalan, masih di luar jalan, di depan martabak itu masih proses di situ untuk menunggu kira-kira sepi, baru kita menyeberang pulang. Tiba-tiba dari arah barat ini ada motor yang kencang sekali. Saya lihat motor itu dari jauh, saya lihat betul. Dia kencang lurus. Saya waktu dia lurus, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bingung kalau saya mau maju, takutnya dia belok kanan. Kalau saya nggak maju, tapi itu hanya sepersekian detik. Saya nggak bisa berpikir lagi, tiba-tiba dia tabrak motor kita yang ada di pinggir jalan, saudara-saudara, dan akhirnya kami jatuh bersama. Nah, puji Tuhan, cuma lecet-lecet saja ya saudara. Istri saya juga lecet-lecet, cuman mungkin karena benturan dan lain sebagainya sampai sedikit ada shock ya. Itu kejadian yang luar biasa. Kalau saya pikir aduh itu parah sekali sebab dia terjangnya kencang sekali, keras sekali. Tapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa. Saya tidak kena sedikit pun. Istri saya hanya didorong oleh motor, ya jatuh juga, luka memar. Saya juga luka-luka, saudara-saudara. Lalu kalau saya tidak mengerti kasih Allah, saya kan mungkin berkata begini, kenapa Tuhan? Saya kan pulang habis berdoa. Saya bukan pulang dari diskotik, saya bukan pulang dari mana-mana, saya melayani Tuhan, saya berdoa. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Mungkin itu pertanyaan kan bisa terlontarkan dari bibir mulut saya. Kenapa Tuhan izinkan itu? Saya waktu ngomong yang nabrak itu kemudian 3 hari kemudian datang dia minta maaf, ya. Lalu saya pikir-pikir begini, saudara, ya. Betapa bersyukurnya dia ketika motor kita ada di situ. Ya. Sebab kalau kita tidak ada di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bisa bayangkan kalau dia terobos lurus, dia pasti akan nabrak, paling tidak dia akan nabrak Lamongan. Dan yang dia tabrak itu pasti dapurnya Lamongan, minyak panas itu. Saya bilang, Mas, kamu bersyukur sekali Tuhan tempatkan saya di situ untuk membuat motor kamu berhenti walaupun sama-sama kita celaka. Sebab kalau saya tidak di situ, kamu pasti lebih parah. Sebab yang kamu tabrak itu adalah minyak gorengnya Lamongan yang sementara panas-panas. Saya nggak bisa bayangkan itu. Dan dia betul-betul bersyukur, ya, bersyukur. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita berkata, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan tidak menolong kita? Apakah Tuhan tidak membuat segala sesuatu itu nyaman-nyaman dalam hidup kita? Tidak. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita dengan caranya Tuhan mendisiplinkan kita, menegur kita, mengajar kita, menaruh kita pada situasi-situasi yang sulit. Supaya apa? Supaya kita juga mengenal, kita juga memahami bahwa di saat-saat yang sulit Tuhan juga mengasihi kita. Sebab kalau seorang bapa mengasihi anaknya, ia pasti akan menegurnya. Coba kita baca ayat 4, ya. Ibrani pasal 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Saya baca demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan baik-baik.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau Tuhan mendisiplinkan hidup kita, saudara-saudara, di dalam duka cita, dalam pergumulan, di dalam persoalan apapun itu dalam hidup kita, mari kita maknai itu sebagai kasih Allah. Sebab kalau Allah menegur kita, Allah mendidik kita, Allah melatih kita, itu artinya Allah masih menganggap kita sebagai anak. Kalau Dia sudah tidak menegur kita, kalau Dia sudah tidak mendisiplinkan kita lagi, kalau Dia sudah tidak lagi mengajar kita, itu berarti kita ini anak-anak gampangan, anak-anak yang sudah tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara masih dibawa oleh Tuhan pada situasi yang sulit, kadang-kadang dibawa pada situasi yang sukar, ada penderitaan, ada kesulitan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itulah cara Tuhan untuk mendidik dan mengasihi kita. Karena saya dan saudara masih sebagai anak-anak yang dikasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita bisa memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa panjangnya kasih Allah itu. Kita tidak hanya dapat memahami bahwa kasih Allah itu ketika Allah mencukupkan kita, ketika Allah memberkati kita, kita juga memahami bahwa ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam kesulitan, kalau saya dan saudara masih dianggap sebagai anak Allah, masih diakui sebagai anak yang dikasihinya, maka kadang Dia menegur kita, kadang Dia mendisiplinkan kita, kadang Dia melatih kita, supaya saya dan saudara mengenal itulah wujud kasih Allah juga yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Satu ayat lagi, mari. Wahyu pasal 3 ayat 19. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19. Ya, baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ayat terakhir ini ya. Wahyu pasal 3 ayat 19. Hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, di pagi hari yang indah ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saya dan saudara bahwa Allah begitu mengasihi kita. Coba lebarkan konsep kita bahwa kasih Allah itu tidak semata-mata ketika Dia mencukupkan kita, ketika Dia memberkati kita, ketika Dia memenuhi segala keperluan kita. Tapi kasih Allah itu juga diwujudkannya ketika Dia mendidik kita, ketika Dia mendisiplinkan kita, bahkan ketika Dia menghajar kita. Sebab ketika Dia mengasihi kita, berbahagialah, sebab saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pagi hari ini, jemaat Tuhan. Kalau saudara sedang diberkati Tuhan, puji Tuhan, saudara dapat merasakan kasih Allah yang besar itu. Tapi pagi hari ini barangkali kita sedang dididik oleh Tuhan. Pagi hari ini dalam persoalan kita sedang diuji oleh Tuhan. Dalam tantangan mungkin kita sedang dilatih oleh Tuhan. Bersyukurlah, sebab barang siapa kukasihi, Dia kutegur, Dia kudisiplinkan, Dia kuajar, dan relakanlah hatimu dan bertobatlah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira inilah yang mungkin dapat saya sampaikan pagi hari ini kepada kita. Biar firman Tuhan yang sederhana ini tetap mengikat kita, mengajar kita, supaya saya dan saudara memahami betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa besarnya kasih Kristus itu dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan